teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi cerita tentang pengalaman misteri yang pernah aku alami. Jadi dulu aku pernah ngekos ya, waktu sekolah, waktu SMA aku pernah ngekos. Berhubung keadaan ekonomi orang tua aku dulu sangat susah, jadi aku nggak bisa mendapatkan kos-kosan yang sangat memadai buat aku gitu ya. Singkat cerita, waktu SMA itu aku ikut kegiatan pencak silat. Jadi pencak silat yang aku ikutin itu latihannya malam, habis isya sampai jam 3 subuh, jam 3 dini hari. Namanya pencak silat itu nggak ada yang pakai sepatu lah ya. Latihannya itu roll di tanah lapang gitu ya, di tanah pasti berdebu kan, roll gulung-gulung udah pasti itu. Jadi kondisi badan kita ketika pulang itu pasti penuh pasir, penuh debu, dan itu nggak mungkin buat kita tidur. Jadi setiap rutinitas aku setiap pulang itu mesti mandi, meski itu jam 3 subuh, jam 12 tengah malam itu aku pasti mandi. Jadi ceritanya pulang latihan aku mandi. Jadi asik nih, kita gosok keadaan ini kos-kosan aku tuh ini ya, barak berdempetan kayu, udah sangat tua, bolong-bolong gitu ya, apalagi dapurnya udah lantai rusak. Ini pintu dapur itu yang menuju keluar itu udah setengah, ini kayu, ini seng gitu, udah jebol, jadi ditambah pakai seng. Nah, jadi kalau ada gesekan atau ada orang lewat gitu, mesti kedengaran seng gitu ya, bunyi seng kegesek gitu. Jadi ini lagi asik mandi. Kalau aku ya pribadi, kalau mandi itu diam rasanya sangat horor. Jadi aku mandi itu sambil bersenandung, namanya tengah malam nggak bisa nyanyi yang begitu, jadi bersenandung. Lagi asik mandi bersenandung sambil gosok ini, kaki punya banyak berdaki, kita gosok. Tiba-tiba ada suara ini, orang lewat, begitu teman-teman. Ini aku positif thinking ya, kita ini punya kos-kosan berdempetan. Aku pikir itu teman di sebelah, tetangga sebelah ini dia kan pegawai ini ya, pabrik Indofood mie itu ya, kan sip-sipan, bisa sip pagi, siang, malam. Aku pikir si mbak ini baru pulang kerja sip malam, lagi tarik selang nih, mau mandi juga seperti aku. Oke lah, aku positif thinking, ada temannya nih mandi, asik bersenandung, masih gosok kaki teman-teman, masih asik gosok kaki. Tiba-tiba lagi fokus, tiba-tiba di belakang telinga aku ini ada yang menghembus begitu hangat teman-teman. Keadaan subuh-subuh itu mandi dingin ya, hangat di belakang telinga ini. Begini lah, angin. Aku pikir positif aja, angin, soalnya ini semua dinding di dapur itu semua pada bolong-bolong, angin ini. Udah asik, nggak pikir juga ini otak itu angin kenapa hangat. Jadi asik lagi mandi pakai sampo nih, gosok kepala pakai sampo. Tiba-tiba ada suara lagi seperti laki-laki, ada suara laki-laki. Begitu aku tengok lagi di belakang, siapa ya, laki-laki. Aku pikir om di sebelah ini, kebetulan di sebelah aku itu om aku. Dia
ini apa, batuk. Udahlah, gitu. Semakin perasaan kita ya, kita sedang tidur aja, kalau ada orang yang mengawasi, melihat kita sedang tidur, kita punya batin itu merasa kan, kita punya batin merasa pasti terbangun, apalagi kita sedang terjaga. Ini apalagi aku sedang mandi kan, seperti ada yang mengawasi teman-teman. Jadi tiba-tiba ini mata menengoklah ke atas ini punya angin itu apa, ventilasi. Mata ini tertuju ke ventilasi, ternyata teman-teman, ya Allah, aku nggak menyangka di ventilasi itu ada sebesar ini, sebesar tomat, mata merah menyala teman-teman, menatap sangat ini ya, sangat tajam ke arah aku lagi mandi. Aku pikir ini benar apa enggak ya, aku melihat mata. Kita cuci muka lagi, lihat lagi, tambah besar teman-teman. Demi Allah ini aku merinding, ini aku serius ya teman-teman, yang nggak ada bercanda. Masalah hantu ngapain kita bercanda. Udahlah, aku asik fokus. Tiba-tiba ada suara, nggak bisa bersiul, begitulah, bersiul, menyiul apa, bersiul ke arah aku. Jadi tiba-tiba aku menataplah lagi ke ventilasi itu teman-teman, ventilasi udara itu aku tatap. Tiba-tiba mata itu satu bulat sebesar semangka, merah menyala teman-teman, dengan dilapisi banyak bulu-bulu, kayak kepala mata dengan banyak bulu-bulu, sangat gondrong teman-teman, menatap sangat tajam ke arah. Ya Allah, aku langsung lari, nggak pakai nanti lagi, dengan keadaan kepala masih pakai sampo, berbusa, badan masih berbusa, semua dalaman masih basah. Langsung lari, nggak pakai handuk, langsung loncat ke arah tempat tidur. Langsung aku pakai selimut, baca doa, semua doa yang aku bisa, doa makan, doa tidur, semua doa yang aku bisa aku baca teman-teman. Saking aku takut. Dari jam 3 sampai jam 5 itu aku masih dalam keadaan basah, berbusa di dalam selimut, dan belum tidur. Besok sekolah, besok ulangan teman-teman. Belum, dan itu aku belum belajar, soalnya tadi malam itu kan latihan rencananya aku selepas mandi tidur, nanti sebelum subuh itu bangun sembahyang subuh ya, belajar sejam 2 jam ya, cukup lah belajar, baru berangkat sekolah ulangan. Boro-boro diintip sama cowok ganteng teman-teman, masih mending ini genderuwo ya Allah. Jadi itu kos, jadi ceritanya itu tuh kosnya udah tua. Jadi ibu kosnya ini katanya agak pelit, nggak mau rehab itu kos, biar sekumuh apapun ya dia biarin aja, yang penting dia kasih harga itu paling murah dari yang lain, biar masih mampu, masih ramai yang orang mau ngekos di situ. Jadi di depan ini kos-kosan itu tuh ada tumpukan sampah teman-teman, tumpukan sampah umum, orang buang sampah umum di situ. Udah semua lantai pecah-pecah, ini ya semennya yang pecah-pecah, atapnya nggak ada ininya, nggak ada plafonnya, jadi kayu. Kita suka tidur itu suka ada pemandangan tikus lewat. Kadang-kadang juga kita tidur dijatuhin sama kotoran tikus teman-teman, saking sangat tidak layaknya itu kos-kosan. Tapi karena berhubung aku waktu itu tidak mampu, dan aku juga nggak mau karena sekolah tambah menyusahkan orang tua ya, jadi ya aku sanggupin aja lah. Selama 2 tahun itu aku ngekos di dalam keadaan kos-kosannya sangat tidak layak lah buat manusia. Parahnya lagi teman-teman, toilet tempat kita pup itu kan dulu sebelum aku yang pakai kamar itu, katanya
itu bencong. Nah, si bencong ini katanya dia menstruasi dia punya pembalut dia buang di toilet, mampet lah toilet itu, karena si ibu kos nggak mau ganti si toilet, dia jebol lah toiletnya, jadi nggak ada berair gitu teman-teman, jadi suka dari septic tank itu bau apa sayang sini enak, jadi dari septic tank itu suka keluar dari kita punya WC teman-teman. Ya ampun. Jadi itu ya sedikit cerita misteri dari aku, semoga kalian suka dan semoga nggak terjadi sama kalian, bukannya menakut-nakuti kalian nanti aku nanti mau ngekos takut kalau ini tiba-tiba nanti ada dapat kos-kosan yang berhantu. Enggak teman-teman, kita tergantung ini ya, mungkin tergantung kesialan masing-masing. Mungkin saat itu aku sedang sial, jadi tertimpa musibah seperti itu. Jadi sekian cerita dari aku ya teman-teman, semoga kalian suka. Sampai jumpa.